Kasus lumpur lapindo di Sidoarjo bukan sekadar bencana alam, tapi juga cerminan lemahnya tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial di Indonesia. Dalam video ini, kami akan menganalisis bagaimana penerapan Good Corporate Governance, Triple Bottom Line, dan COSO Framework pada kasus Lapindo untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dijalankan. Kasus lumpur lapindo di Sidoarjo pada 29 Mei 2006 menjadi salah satu bencana industri terbesar dan paling kontroversial di Indonesia. Semburan lumpur panas yang terjadi di sekitar pengeboran sumber Banjar Paji 1 oleh PT Lapindo Berantas INC, anak perusahaan grup Bakri, menyebabkan ribuan rumah, lahan pertanian, dan fasilitas umum tenggelam serta lebih dari 40.000 warga harus mengungsi. Kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah, sementara dampak sosial dan lingkungan masih terjaga hingga kini. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, serta muncul perdebatan panjang mengenai pihak yang bertanggung jawab. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan bencana alam, tetapi juga memperlihatkan lemahnya tata kelola industri ekstraktif di Indonesia yang berdampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari sisi Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility, kasus ini menunjukkan rendahnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Lalu, keseimbangan profit, people, dan planet dalam konsep triple bottom line belum tercapai, sehingga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility untuk keberlanjutan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Hai, saya Tara Noveza. Saya akan menjelaskan presentasi mengenai profil perusahaan PT Lapindo dan kronologi kasus lumpur Lapindo. Perusahaan ini di bawah naungan Minarak Berantas Gas INC dengan bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Wilayah kerjanya berada di Blok Berantas, Jawa Timur. Ia mengambil alih dari Hufco pada tahun 1996. Produksi gas pertama pada tahun 1999, namun puncaknya pada tahun 2004 dengan 80 mm SCFD. Ia menyuplai gas industri dan City Gas Sidoarjo. Perusahaan ini mengalami tantangan semburan lumpur pada tahun 2006. Ia juga di bawah PT Energi Mega Persada, Grup Bakri dengan kepemilikan Lapindo 50%, Prakasa 32%, serta Minarak 18%. Selanjutnya, kronologi kasus lumpur Lapindo. Pada tahun 2006, tepatnya 29 Mei, semburan lumpur panas muncul di desa Reno Kenongo. Selanjutnya, 13 Juni 2006, ditutupnya tol Surabaya Gempol akibat jalan tersebut dipenuhi oleh lumpur, mengakibatkan tidak dapat dilalui oleh kendaraan apapun. Agustus 2006, pembangunan tanggul yang gagal. Pada tahun 2007, dibentuknya BPLS oleh pemerintah. Tercatat pada tahun 2008, sekitar 640 hektar dengan 25.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Terakhir, tahun 2010, gas metana menyebabkan kebakaran. Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung ditetapkan sebagai bencana alam, bukan kesalahan teknis. Pemerintah juga memberi pinjaman dana kompensasi sebesar 773,38 triliun kepada Lapindo. Namun, saat ini hemburan lumpur belum terhenti dan dijadikan sebagai objek wisata, dan utang Lapindo kepada pemerintah belum terselesaikan. Terima kasih. Pada bagian ini, kami menjelaskan 3 teori utama yang digunakan dalam analisis, yaitu Good Corporate Governance, Triple Bottom Line, dan COSO Framework. Pertama, Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan seimbang antara kepentingan manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006, terdapat 5 prinsip utama dalam GCG, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness. Kedua, Triple Bottom Line atau TBL, diperkenalkan oleh John L. Quinton pada tahun 1997. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari laba atau profit, tetapi juga dari kepedulian terhadap manusia, people, dan lingkungan planet. Jadi, perusahaan yang berkelanjutan harus memperhatikan 3 hal, yaitu keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ketiga, yaitu COSO Framework, adalah kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan untuk memastikan efektivitas sistem manajemen risiko dalam organisasi. COSO memiliki 5 komponen utama, yaitu Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, serta Monitoring Activities.
Ketiga teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana PT Lapindo berantas menjalankan prinsip tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, serta sistem pengendalian internalnya dalam menghadapi kasus semburan lumpur di Sidoarjo. Selanjutnya, pada bagian analisis Good Corporate Governance, kami menilai penerapan 5 prinsip GCG dalam kasus Lapindo. Yang pertama, transparansi. Dalam kasus ini, PT Lapindo berantas dinilai kurang transparan. Perusahaan tidak membuka secara jelas penyebab semburan lumpur maupun hasil investigasi kepada publik. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kedua, accountability. Tanggung jawab antara pihak tidak jelas, terutama terkait proses ganti rugi. Berdasarkan laporan Kompas tahun 2021, ganti rugi baru mencapai sekitar 85%, sehingga masih banyak warga yang belum mendapatkan haknya secara penuh. Ketiga, responsibility. Prinsip tanggung jawab sosial juga belum berjalan dengan baik. Sekitar 60.000 warga terdampak, 16 desa tenggelam, dan banyak korban kehilangan mata pencarian tanpa solusi yang cepat dari perusahaan. Keempat, independensi. Lapindo dinilai tidak independen dalam mengambil keputusan karena terdapat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan pejabat pemerintah yang memperlemah proses penanganan kasus. Dan yang terakhir yaitu fairness. Prinsip keadilan juga belum terpenuhi karena banyak korban belum menerima kompensasi penuh dan merasa diperlakukan tidak adil. Berdasarkan Tempo tahun 2023, masih ada masyarakat yang menunggu kepastian ganti rugi hingga saat ini. Dari kelima prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG pada PT Lapindo berantas belum berjalan dengan baik. Lamanya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial menjadi faktor utama yang memperburuk dampak dari kasus lumpur Lapindo. Baiklah, saya akan mempresentasikan analisis KOSO framework terhadap kasus PT Lapindo berantas terhadap semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Jadi KOSO framework itu adalah suatu kerangka kerja pengendalian internal yang terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama itu adalah komponen control environment atau komponen lingkungan pengendalian. Dari kasus ini, lingkungan pengendalian di PT Lapindo berantas itu lemah karena mereka tuh tidak memprioritaskan budaya etika dan keselamatan kerja. Perusahaan lebih memprioritaskan target produksi dibanding mematuhi keselamatan kerja dan keamanan pengeboran. Lalu komponen kedua adalah komponen risk assessment atau penilaian risiko. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan tidak melakukan penilaian risiko terhadap potensi bencana geologis yang ada di wilayah pengeboran mereka. Untuk komponen ketiga adalah komponen control activities atau kegiatan pengendalian. Dari hasil analisis CNN Indonesia di tahun 2022 menyebutkan bahwa prosedur keselamatan dan penilaian risiko yang dilakukan oleh PT Lapindo berantas ini tidak dilaksanakan dengan ketat. Lalu ada komponen keempat yaitu komponen information dan communication atau komponen informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil analisis Tempo pada tahun 2023, perusahaan tidak memberikan transparansi informasi mereka terhadap kasus ini, sehingga terdapat perbedaan versi antara perusahaan, pemerintah, dan ahli geologi mengenai penyebab utama terjadinya semburan lumpur Lapindo ini. Publik pun tidak mendapat penjelasan yang akurat atau terbuka mengenai penyebab terjadinya semburan lumpur ini. Lalu komponen kelima atau komponen terakhir adalah komponen monitoring activities atau pemantauan dan pengawasan. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan pengawasan internal dan audit keselamatan di Lapindo berantas tidak dilakukan secara rutin sebelum bencana tersebut terjadi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis 5 komponen utama KOSO framework dapat disimpulkan bahwa PT Lapindo berantas gagal dalam menerapkan sistem pengendalian upaya internal yang efektif. Mulai dari lemahnya keselamatan kerja, minimnya penilaian risiko, hingga kurangnya transparansi dan pengawasan yang menjadi penyebab utama terjadinya bencana semburan lumpur Lapindo ini. Dari kasus ini membuktikan bahwa prinsip good corporate governance ini harus didukung oleh sistem kontrol internal yang kuat agar risiko operasional ini dapat dicegah dari awal.
Selanjutnya ada penerapan konsep triple bottom line pada kasus lumpur lapindo. Yang pertama ada aspek sosial atau people. Lebih dari 40.000 warga Porong itu harus mengungsi akibat semburan lumpur. Adapun 25 pabrik, sawah, tambak, serta fasilitas umum lainnya seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan jaringan listrik itu ikut rusak. Akibatnya sekitar 1.873 pekerja harus kehilangan mata pencahariannya, serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat ikut berhenti. Yang kedua, ada aspek lingkungan atau planet. Lumpur lapindo itu mengandung logam berat yang mencemari air, tanah, dan udara. Pencemaran ini merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat seperti gangguan pernapasan dan lainnya, serta menyebabkan tanaman dan hewan itu mati karena ketidakseimbangan nutrisi dan racun di lingkungannya. Yang ketiga, ada aspek keuntungan atau profit. Perusahaan PT Lapindo Berantas mengalami kerugian besar karena harus menanggung biaya ganti rugi kepada korban. Untuk menutupi biaya tersebut, perusahaan meminjam dana dari negara sebesar 2,2 triliun dengan bunga 4,8% dan denda harian yakni 1/1000 dari jumlah pinjaman. Intinya, kasus lumpur lapindo ini menunjukkan kegagalan penerapan prinsip triple bottom line karena perusahaan itu tidak mampu menjaga keseimbangan antara aspek sosial, lingkungan, dan ekonominya. Selanjutnya ada upaya yang harus dilakukan perusahaan. Awalnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, PT Lapindo Berantas ini harus membayar ganti rugi berupa jual beli tanah dan rumah korban, yakni tanah perkarangan dihargai dengan Rp1.000.000 per meter perseginya. Yang kedua, bangunan rumah dihargai dengan Rp1.500.000 per meter perseginya. Yang ketiga, tanah sawah dihargai dengan Rp120.000 per meter persegi. Namun, pendekatan ini dinilai belum mencerminkan tanggung jawab moral sepenuhnya karena tidak menyentuh kebutuhan dasar korban seperti pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga upaya yang dilakukan perusahaan adalah yang pertama adalah memberikan bantuan sosial seperti jaminan hidup, uang untuk mengungsi, dan uang untuk kontrakan. Yang kedua, memantau pengungsian warga. Yang ketiga, memberikan bantuan berupa air bersih. Yang keempat, memberikan bantuan pemberdayaan berbentuk alat parutan kelapa. Yang kelima, mengganti rugi rumah, tanah, dan bangunan korban. Yang keenam, membangun fondasi atau benteng untuk menahan lumpur. Selanjutnya, ada program utama dari CSR, yakni mencakup pertama, yaitu untuk melakukan pengembangan pada sisi ekonominya, yaitu dengan cara mengadakan lokakarya dan membantu pertumbuhan koperasi unit desa atau KUD. Yang kedua, untuk melakukan pengembangan infrastrukturnya dilakukan dengan cara memperbaiki jalan, limbah desa, dan membuat drainase atau saluran air. Yang ketiga, untuk memfasilitasi pendidikan dan kesehatan itu dilakukan dengan cara memperbaiki sekolah, memberikan beasiswa, dan memberikan kesadaran pentingnya kesehatan. Yang keempat, yaitu dengan memfokuskan dengan lingkungan desa, yaitu dengan cara memfasilitasi sumber air dan memperbaiki desa. Dana yang telah dikerahkan APBN untuk menanggulangi lumpur lapindo ini dari tahun 2006 hingga 2017 sebesar 11,27 triliun rupiah. Namun, nyatanya adalah terdapat 250 aset korban yang belum mendapatkan ganti rugi yang mana aset tersebut memiliki nilai sebesar 100 miliar rupiah. Korban ini masih memperjuangkan haknya dengan memberikan ajukan kepada pemerintah koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan terkait surat permohonan audiensi. Oke, jadi ini kesimpulannya dari kasus lumpur lapindo. Kasus lumpur lapindo itu menunjukkan lemahnya penerapan good governance, corporate governance, dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. PT Lapindo Berantas gagal menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keadilan bagi korban. Nah, prinsip triple bottom line itu ada people, ada planet, dan ada profit. Tidak dijalankan dengan seimbang, sampai perusahaan lebih fokus pada keuntungan ekonomi dibanding kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Akibatnya, ribuan warga kehilangan tempat tinggal, lingkungan juga jadi rusak, terus lingkungan jadi berat, dan pemulihan berjalan sangat lambat. Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya tata kelola perusahaan yang etis dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada saran. Saran dari kasus ini, yang pertama, itu bagi perusahaan. Terapkan prinsip GCG dan CSR secara nyata, bukan sekedar formalitas. Perhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan dalam setiap kegiatan bisnis. Dan yang kedua, itu bagi pemerintah. Perketat pengamanan industri ekstraktif, perbaiki regulasi dan tegakkan sanksi bagi perusahaan yang lalai. Nah, yang ketiga itu ada bagi masyarakat. Apa itu? Tingkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengawasi kegiatan industri di sekitar lingkungan. Dan yang keempat ada bagi akademi. Jadi jadikan kasus Lapindo sebagai bahan pembelajaran penting tentang etika bisnis dan tanggung jawab korporasi.
Jadi itu kesimpulan dan saran dari kasus ini. Terima kasih.